guys, welcome back to Lia Afifa Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, di video kali ini seperti biasa Miss akan memberikan materi belajar untuk kalian pada jenjang SMP ataupun SMA atau juga jenjang umum yang ingin mempelajari bahasa Inggris. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sebuah materi yang sangat penting dipelajari sebelum kalian mempelajari grammar. Bahkan sebelum kalian memahami apa itu simple present tense. Materi ini wajib dipelajari terlebih dahulu supaya kalian memahami dulu nih bagaimana basic-basic dari grammar yang harus kita gunakan ketika dalam mengungkapkan sesuatu atau memahami materi grammar itu sendiri. Materinya adalah part of speech. Materi part of speech ini jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Biasanya orang-orang akan langsung terjun ke tenses atau ke grammar secara umum atau secara khusus, tetapi belum mempelajari yang namanya part of speech. Sehingga adik-adik sekalian akan merasa bingung nih ketika di tengah-tengah pembelajaran materi tenses itu sendiri karena belum memahami apa itu part of speech. Part of speech ini dipelajari secara umum ya, tidak secara detail dan tersusun biasanya, dan dipelajari pada jenjang SMP ataupun SMA, bahkan jenjang kuliah. Materi ini juga bisa dipelajari untuk umum, di mana mungkin ada kakak-kakak sekalian yang ingin belajar bahasa Inggris bersama kita di sini. Oke guys, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini tentang part of speech. Check this out. Oke guys, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang part of speech. Sebelum kita ke pembahasan, kita akan bahas dulu what is part of speech. Nah, part of speech itu apa sih? Di sini ada penjelasan. The words in the English language are grouped into part of speech according to their meanings and functions. There are 8 parts of speech. Kata dalam bahasa Inggris itu digrupkan atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan arti dan juga fungsi dari kata itu sendiri. Nah, part of speech ini ada 8 macam. Kita langsung saja ke bagian 1, ada yang namanya noun. Noun is a word used as the name of anything, a person, an animal, an object, a place, a situation, a quality, or an idea. Jadi noun ini adalah sebuah kata yang digunakan jika kita ingin mengungkapkan nama orang, nama hewan, kemudian nama sebuah objek, sebuah tempat, sebuah situasi, kualitas, ataupun sebuah ide. Jadi singkatnya, noun ini bisa dikatakan dengan kata benda dan juga nama benda. Oke, di sini ada contohnya nih. Ada A, take your book please. Tolong ambil buku kamu. Pada kalimat ini yang digarisbawahi itu ada book yang berarti buku. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa buku itu merupakan kata benda dan dia berbentuk buku. Next example ada they saw tiger in the zoo. Mereka melihat macan di dalam kebun binatang. Tiger yang digarisbawahi di sini adalah nama animal atau hewan. Kemudian zoo adalah kebun binatang atau a place, nama tempat. Jadi pada contoh B, di sana ada 2 macam noun, ada tiger dan juga zoo. Tiger berdiri sebagai nama hewan, kemudian zoo berdiri sebagai nama tempat. Kita lanjut ke part selanjutnya, ada pronoun. A pronoun is a word used as a substitute for a noun. Pronoun ini adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan noun itu sendiri. Bahasa simpelnya adalah kata ganti. Seperti halnya di dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kita langsung ke example. Yang A, Tony says that he has finished the work. Tony berkata bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya. He itu merupakan pronoun atau kata ganti dari Tony. Tony berkata bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia di sini merupakan kata ganti dari Tony. Example B, Jessie weighs herself every day. Jessie menimbang badannya sendiri setiap hari.
ada kata-kata yang digarisbawahi yakni herself. Herself atau dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, itu kembali kepada Jessie, menggantikan Jessie. Jessie menimbang berat badannya sendiri setiap hari. The last example ada this is my car. This is my car. Ini adalah mobil saya. This yang digarisbawahi atau bahasa Indonesianya ini itu menggantikan car atau mobil. Pronoun di sini menggantikan kata car menjadi this is my car. Oke, singkatnya pronoun adalah kata ganti. Next slide ada yang namanya verb. A verb is a word that tells of an action or state of being and the time of when it is. Verb ini adalah sebuah kata yang mengungkapkan sebuah aksi ataupun kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Contohnya ada A. Alfian studies grammar. Alfian mempelajari grammar. Studies di sini merupakan verb. Verb ini juga bisa dibilang dengan kata kerja. Walaupun verb ini memiliki makna yang sangat luas sekali, tidak hanya kata kerja. Pada contoh berikut ini, Alfian studies grammar. Studies merupakan kata kerja yang artinya belajar. Contoh yang B, we are walking to school. Kami berjalan menuju sekolah. Walking yang digarisbawahi itu adalah sebuah action, sebuah aksi, di mana merupakan bagian dari kata kerja atau disebut juga dengan verb. Yang ketiga, he is a student. Dia adalah seorang siswa. Yang digarisbawahi adalah kata is. Is merupakan bagian dari verb dan merupakan to be. Sekarang kita ke next slide. Setelah verb ada yang namanya adjective. An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun by describing it. Adjektif ini adalah sebuah kata yang mengkualifikasikan noun atau pronoun dengan cara menggambarkannya. Atau singkatnya, adjektif ini dikatakan dengan kata sifat. Artinya, adjektif mensifati noun yang merupakan kata benda atau nama benda dan juga dapat mensifati pronoun atau kata ganti. Contohnya ada A. We study English lesson. Kita belajar bahasa Inggris. English di sini merupakan adjektif karena dia mensifati lesson. Lesson merupakan pelajaran. Jadi English mensifati lesson yang merupakan noun. Example B. Harun is a diligent boy. Harun is a diligent boy. Harun adalah seorang anak laki-laki yang rajin. Diligent atau rajin itu mensifati Harun, menerangkan bagaimana sifat si Harun ini. Dan di sini jelaskan Harun adalah seorang anak laki-laki yang rajin. Next example ada Rahman has 2 pens. 2 digarisbawahi atau 2 itu mensifati jumlah pena yang dimiliki oleh Rahman. 2 di sini berarti menjelaskan bahwa penanya ada 2 buah. Rahman has 2 pens. Last example, here is our room. Ini dia kamar kita. Our yang digarisbawahi itu merupakan adjektif atau menerangkan, mensifati dari room itu sendiri atau kamar. Ini dia kamar kita.